Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Zahra. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal-hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, atau apa saja sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah satu kenikmatan yang luar biasa untuk kita. Bulan Ramadan adalah hadiah terbesar kita, terbesar untuk umat baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bergembira, dan kegembiraan itu dengan amalan-amalan soleh kita. Pastikan kegembiraan kita dengan berbuat baik, karena di bulan Ramadan perbuatan baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat ganda, sebagaimana kita bisa duduk di majelis-majelis ilmu, ataupun di pengajian dan di masjid ataupun mushola, dan pahala tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan itu gampang dapat rahmatnya Allah, bulan Ramadan gampang dapatnya magfirahnya Allah, bulan Ramadan gampang dapat diahnya Allah. Bulan Ramadan juga dapat ulfatullah, bulan Ramadan juga dapat nurullah. Karena apa? Kan di bulan Ramadan ini memang khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Awalnya adalah rahmat. Fase pertama dan 1 sampai 10 adalah rahmat Allah. Allah berikan rahmat kepada semua umat mukmin. Allah kasih rahmat, dan dengan rahmat inilah kita bisa masuk ke dalam ridhonya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Dan rahmat itu turun paling banyak di bulan Ramadan, dan rahmat itu turun bagi mereka yang menghidupi bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dan bila sudah masuk bulan Ramadan, dosa kita harusnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan diikuti. Apa kewajiban kita di bulan Ramadan? Kemuliaan orang yang berpuasa. Kewajiban kita di bulan Ramadan adalah berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kita diwajibkan berpuasa, dan gak boleh gak berpuasa. Gak ada kata lain untuk gak berpuasa. Kalau tidak sesuai dengan uzur syar'i, tidak diperbolehkan tidak berpuasa. Harus wajib berpuasa bagi kita yang mampu melaksanakan. Gak ada kata lain, kita harus diwajibkan berpuasa, kecuali orang yang sakit berat, dan kecuali uzur-uzur yang syar'i, bukan uzur yang dibuat-buat. Tapi betul-betul dia, bahkan kalau ditinggalkan puasa dengan sengaja, dia berdosa besar. Ketika kita berpuasa, kita dididik oleh Allah. Didikannya itu didikan jujur, yang tahu puasa kita dengan Allah. Gak ada yang tahu selain kita dan Allah. Puasa kita, niat kita, atau apapun itu, semua
hanya kita dan Allah yang tahu. Kita diajarkan tepat waktu. Kalau sudah waktunya untuk berbuka, ya kita membatalkan puasa, dan kalau sudah waktunya puasa atau berbuka atau waktunya sahur, kita harus melaksanakan. Dan kita sudah di bulan Ramadan ini diajarkan tidak cuma menahan lapar dan haus saja, tapi juga mata kita, supaya puasa kita tidak, mata kita juga dipuasakan dan mulut kita dipuasakan, dan segala sesuatu yang ada di seluruh tubuh kita itu agar seimbang, badan kita semuanya seimbang dalam menjalankan puasa, agar tidak berbuat yang tidak baik, ya. Sehingga Allah pandangan Allah Allah pandang kita. Kalau Allah sudah pandang kita, insya Allah kita tidak akan diazab oleh Allah. Kalau Allah sudah pandang, rahmat Allah dapat kalau Allah sudah pandang, rahmat Allah bakal kita dapatkan. Kalau Allah sudah pandang, pengampunan Allah bakal kita dapetin. Kalau Allah udah pandang hati kita, sudah pandang, pasti hati kita juga bakal ikut serta. Maksudnya kayak pandang Allah sudah mandang kita, pasti hati kita tuh bakal diluluhin dari hal-hal yang tidak baik, atau punya hati yang namanya ikit, atau sombong, ria, dengki, atau hal-hal yang tidak baik dalam hati kita. Itu bakal dihancurkan sama Allah dan sebagainya. Kalau engkau betul-betul menjalani ibadah Ramadan dengan baik di bulan Ramadan, Allah bakal bangkitkan semangat orang beribadah, seperti membaca Al-Quran, hadir majelis taklim, hadir untuk majelis taklim ataupun membaca Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk betul-betul menghapus dosa, pahala, mendoakan kedua orang tua kita. Harus betul-betul dipakai dengan baik, sehingga apa yang kita kerjakan berdampak buat dunia dan akhirat kita. Betul-betul berdampak buat kita, sehingga Ramadan menjadikan karakter kita menjadi lebih baik lagi, dijauhkan dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita menjauhkan maksiat, Allah pandang kita bakal dinaikkan derajat kita bakal ditaikin ya sama Allah, dijauhkan dari segala bala oleh Allah, dan sehingga bulan Ramadan masuk, kita bisa berjumpa dalam mimpi, bertemu dengan Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bakal mendapatkan sesuatu yang baik buat diri kita di akhirat dan di dunia nanti. Dan Allah kalau sudah memberikan kita naik derajat kita dinaikkan, itu apa saja yang kita minta insya Allah dikabul. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah seperti orang-orang yang bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, pengajian, perkumpulan-perkumpulan yang baik untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Intinya, kita harus bersyukur kepada Allah sudah diberikan kesempatan untuk menghapus dosa-dosa di bulan Ramadan. Diberi kesempatan untuk melipat gandakan pahala-pahala kita, dan kita diberikan kesempatan diberikan jatah doa mustajab. Apa doa mustajab? Indal iftar. Kapan doa mustajab itu?
ketika kita berbuka puasa. Saat berbuka puasa kita hendaknya membaca bismillah, lalu membatalkan dan sebelum membatalkan dan memakan makanan manis seperti kurma. Setelah itu kita membaca doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah membaca doa itu, kita hendaknya berdoa kepada Allah dan meminta segala sesuatu yang kita minta, yang punya hajat ataupun yang punya sesuatu yang diinginkan, insya Allah dikabul sama Allah. Dan sehingga mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, baik dengan kekuatan oleh Allah, sehingga bisa mengisi malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan dengan baik dan benar. Semoga Allah meridhoi apa yang kita minta dan apa yang kita kerjakan. Dan saya mendapat guru saya memberikan ijazah kepada murid-muridnya, yaitu sholawat Sayyidi Sadat. Nanti saya akan share sholawat Sayyidi Sadat, bisa dibaca kapan saja dan di mana saja, kapanpun insya Allah. Dan semoga niat-niat yang diminta dikabul dan diusahakan untuk bisa diistiqomahkan untuk dibaca. Insya Allah berkah dan hajat pun diberikan untuk kita. Insya Allah niat-niatnya bakal balik ke kita dan bakal dikabul. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidi Sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-karam wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.